Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat hidup berbagi, bertemu kembali dengan Ustadz Deddy Afdal Al-Azhari. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana menjadi pemilih yang baik tahun 2020 ini. Bagaimana menjadi pemilih yang baik tahun 2020 ini. Karena sebentar lagi hitungan jam, besok pagi insya Allah kita akan menentukan pilihan kita kepada kandidat yang akan maju di kabupaten atau maju di provinsi. Jadi bagaimana cara kita masyarakat menjadi pemilih yang baik? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca basmalah ketika keluar rumah atau ketika melakukan pencoblosan. Kita harus awali dengan basmalah. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kita sudah menentukan pilihan kita jauh-jauh hari, kita sudah ikhtiar, tiba-tiba ketika melakukan penusukan, tiba-tiba pilihan kita berbeda. Kita salah tusuk. Mungkin ini karena bisikan-bisikan syaitan. Syaitan melakukan hembusan-hembusan di telinga kita, membisik-bisikkan sesuatu, atau manusia membisik-bisikkan kepada kita. Akhirnya ikhtiar kita, orang yang sudah lama kita idolakan, tidak jadi kita pilih. Jadi harus kita lakukan baca basmalah. Rasulullah SAW berkata, kullu dzibali amrin la yabda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Segala sesuatu perbuatan yang tidak diawali dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan terputus. Jadi agar terhindar dari bisikan-bisikan syaitan atau pengaruh-pengaruh luar yang menggoyahkan atau yang membuat kita ragu, maka kita baca basmalah. Ini menentukan bagaimana nasib kita 5 tahun yang akan datang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kita menjaga kesehatan dengan memakai masker, membawa hand sanitizer kalau kita punya, menjaga jarak. Pokoknya kita mematuhi peraturan atau protokol kesehatan. Karena dalam sebuah perkataan hikmah, al-wiqayatu khairum minal ilaj. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Karena hari ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita sebelum kita terkena dampak atau kita teridentifikasi COVID-19. Karena hari ini kita tidak tahu, mungkin saja ada orang yang OTG, kemudian kita dekat, ternyata kita kena virusnya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengakui keunggulan, kehebatan masing-masing kandidat yang maju di kabupaten dan provinsi. Kita harus mengakui kehebatan, kita harus mengakui mereka adalah orang yang sudah berbuat, orang keren. Kalau tidak mungkin didukung oleh partai atau didukung oleh masyarakat. Pasti semua orang-orang hebat, orang-orang yang sudah berbuat. Kalau demikian, kalau kita sudah mengakui siapapun yang akan terpilih, kita pasti akan mendukung, kita akan menerima apa adanya. Yang ketiga, kemudian yang keempat, kita harus doakan. Siapa orang yang kita idolakan selama ini, kita doakan, baik dalam sholat kita atau dalam tahajud kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka lah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kita harus percaya dengan ketetapan Allah. Bisa jadi kita lihat dia seorang pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, ternyata menurut Allah beliau belum cocok untuk memimpin kabupaten atau memimpin provinsi. Mungkin kita lihat dia sudah banyak berbuat, ternyata menurut Allah dia belum kuat, belum saatnya untuk memimpin kabupaten atau provinsi. Dengan demikian, kita percaya dengan takdir, insya Allah kita akan mendukung siapapun yang terpilih menjadi bupati atau gubernur tahun 2020 ini. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.